Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita masuki bab 4 ya, tentang kelistrikan. Jadi kita membahas tentang pertama yaitu listrik statis. Nah, untuk pertemuan bab 4 ini listrik statis kita masuk pelajaran fisika berarti ya. Kalau minggu lalu kita membahas pelajaran biologi tentang pewarisan sifat, maka di bab 4 ini kita mempelajari ilmu fisika yaitu listrik statis. Nah, mungkin dari sini anak-anak bisa melihat, mungkin sering anak-anak nengok konser atau ketika kejadian di mana rambut kita itu mendadak sebagai bagian-bagian atasnya ini jigrak ya, atau terangkat dengan sendirinya, seperti misalnya kita habis kesisiran, atau ketika kita terlalu dekat dengan listrik pencahayaan, atau ketika kalian lagi main-main dengan ketika kalian habis sisiran rambut dengan sisir, kemudian kalian lekatkan dengan gabus-gabus atau kertas-kertas halus seperti tisu, atau kalian pernah melihat namanya gambaran petir. Nah, jadi fenomena-fenomena seperti 4 gambar ini itu termasuk bukti dari kejadian ada namanya listrik statis. Baik, kita masuk bagian awal yaitu pengenalan listrik statis. Jadi, listrik statis itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi, listrik statis ini, statis itu artinya diam. Jadi, dia tidak bergerak. Nah, jadi dibilang sini gejala itu ditimbulkan dari perbedaan muatan listrik yang dimiliki oleh benda. Misalkan seperti ini, ketika tadi di gambar sebelumnya ada sisir yang didekatkan dengan tisu, kertas-kertas tisu yang udah terpotong-potong, yang udah kecil-kecil, dia bisa seolah tertarik atau lengket di sisir itu. Kenapa, Bu? Itu dia perbedaan karena ada perpindahan muatan listrik dari yang awalnya sebelumnya kan sisir itu dipakai untuk kita sisiran ke rambut. Perpindahan elektron yang ada di rambut ke sisir, atau sebaliknya, elektron dari yang disisir, muatan yang disisir pindah ke rambut. Seperti itu, makanya jadilah sisir ini memiliki gaya listrik terhadap benda-benda tertentu yang lebih ringan. Nah, selain misalnya Bu, semua benda bisa menghasilkan listrik, termasuk listrik statis. Jika suatu benda tidak memiliki namanya daya listrik statis, maka kita dapat membuat benda tersebut menjadi bermuatan. Ada 3 cara. Yang pertama secara konduksi, yaitu dengan cara menempelkan. Contohnya seperti gambar di bawah, yaitu ini di sini ada logam yang bawah, logam bermuatan positif. Kemudian logam ini dia nggak bermuatan, ketika ditempelkan ke besi yang bermuatan positif yang di bawah yang warna merah, tiba-tiba logamnya menjadi bermuatan positif. Jadi dia ikut-ikutan karena yang logam di bawah kan banyak positifnya tuh, tanda positif, tanda tambah, maka yang logam ini yang di atasnya yang kuning ini ikutan mendapatkan energi positif atau muatan positif. Sebaliknya yang gambar satunya ini, besinya bawahnya konduktornya itu bersifat dia memberikan namanya energi negatif. Jadi bisa memberikan, misalnya ini kan yang kuning ini mendapat energi negatif dari yang biru, logam biru. Bukan logam ya, konduktornya ini yang warna biru itu memiliki muatan negatif. Jadi ketika ada si logam kuning ini didekatkan, maka muatan negatifnya itu berpindah ke logam, seperti itu. Yang kedua, ada induksi dengan cara mendekatkan. Jadi dia nggak ditempelkan tapi didekatkan. Contohnya seperti balon. Misalnya nih balon yang gambar yang A ini habis kalian gosok-gosokkan ke rambut. Nah, perpindahan antara muatan yang di rambut ke balon mengubah balon ini bermuatan negatif. Jadi ketika dia didekatkan dengan sebuah benda yang bermuatan seperti ini, yang kuning, maka dia akan tarik-menarik karena kan balon tadi negatif. Maka yang negatif akan menarik muatan yang bernilai positif agar tarik menarik.
Kemudian yang ketiga dengan cara menggosokkan, ini tadi contohnya antara balon dengan kain. Jadi yang awalnya di sini balonnya itu negatifnya, muatan negatifnya ini hanya 5, positifnya juga 5. Ketika dia digosokkan dengan kain, maka berpindahlah muatan negatif yang di kain ke balon. Jadi makanya sini alhasilnya balonnya menjadi banyak muatan negatif dan kainnya berkurang muatan negatifnya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang sering muncul di soal. Jadi, contohnya benda plastik. Jadi, kalau benda plastik ini digosokkan dengan kain wol, muatan apa yang berpindah? Maka plastik yang bermuatan negatif tadi, ini tadi yang plastiknya yang digosok ke kain wol, maka plastik muatan negatif dan wol menjadi positif, biasanya seperti itu. Kemudian kaca digosok ke kain sutra, maka kaca jadi bermuatan positif dan sutranya menjadi negatif. Jadi ini konsep contoh-contoh listrik statis yang sering ada di soal, bisa kalian pahami atau kalian ingat ya. Kemudian dalam muatan listrik itu ada dikenal 3 jenis muatan. Yang pertama ada proton. Proton itu artinya muatan positif. Jadi kalau di sini tuh proton, kemudian neutron ada yang netral. Letak proton dan neutron itu letaknya di inti atom. Jadi proton, neutron, elektron ini ada di dalam atom. Proton dan neutron adanya di inti atom, sementara elektron yang merah-merah kecil ini dia letaknya di luar inti atom. Jadi ibaratkan kalau kita bilang elektron ini adalah perisai paling luar dari susunan atom. Sementara di dalam atom, inti atomnya terdapat muatan positif atau proton dan muatan netral atau neutron. Nah, di mana sini menentukan cara kita menentukan benda itu bermuatan positif, negatif atau netral? Itu dengan cara melihat lambang positif dan negatifnya dalam suatu benda. Lihat gambar yang pertama. Di dalam atom tersebut terdapat 1 proton, baru yang biru 1 neutron dan 1 elektron. Semua sama rata, sama-sama memiliki jumlah penyusun atomnya 1 proton, 1 neutron dan 1 elektron. Makanya dibilang atom netral. Sementara pada gambar yang di tengah yang kedua terdapat 2 proton yang tanda plus yang positif, 2 neutron yang netral dan 1 elektron. Nah, di sini elektronnya cuma 1. Sementara protonnya ada 2. Jadi, neutronnya juga 2. Neutron itu kan netral. Jadi anggap dia tidak mempengaruhi muatan atom. Jadi yang kita lihat sini adalah jumlah muatan negatif dan positifnya. Lebih banyak yang positif kan daripada negatif. Positifnya ada 2 atau protonnya ada 2, elektronnya ada 1, maka dia termasuk atom positif. Sebaliknya yang di sini elektronnya ada 2, yang merah yang negatif kan, elektronnya ada 2, sementara protonnya cuma ada 1, makanya dia menjadi atom negatif. Kemudian kita juga membahas interaksi benda. Ini paling penting dalam ilmu kelistrikan. Jadi prinsip muatan benda itu adalah akan saling tolak-menolak jika didekatkan dengan muatan sejenis. Jadi ini mirip-mirip dengan konsep kemagnetan juga nantinya yang akan kita bahas di semester 2. Jadi muatan benda itu akan saling tolak-menolak jika didekatkan dengan muatan yang sejenis. Contoh halnya seperti dalam kehidupan aja kita normalnya itu kalau yang sejenis pasti tolak menolak. Misalnya laki-laki sama laki-laki, pasti umumnya secara normal dia akan tolak menolak. Sementara akan saling tarik menarik jika didekatkan dengan muatan yang berbeda. Anggap aja kayak cewek dengan cowok itu kan berbeda kan jenisnya, maka akan saling tertarik seperti itu. Nah, untuk interaksi benda yang bermuatan itu dapat digambarkan seperti ini. Tadi ini muatan yang ini Q. Q itu tanda Q1, ini Q2. Q itu artinya muatan ya, simbol dari muatan. R itu jarak, F itu gaya. F ini gaya tarik atau gaya tolak. R ini jarak kedua benda.
Q ini muatan benda, berarti Q1 muatan benda pertama, Q2 muatan benda kedua. Jadi di sini muatannya pertama bernilai positif, yang kedua juga bernilai positif. Jadi normalnya kan ini sejenis kan, positif dengan positif, maka terjadi gaya tolak menolak. Makanya ini tanda panahnya satu ke kanan, yang ini satu ke kiri. Kemudian sama juga polanya seperti yang gambar yang kedua. Di sini muatan Q1-nya negatif, yang di sini juga negatif. Makanya terjadi gaya tolak menolak. Berbeda dengan gambar yang ketiga, yaitu yang satu muatannya negatif, yang satu muatannya positif. Maka ini berbeda jenis kan muatannya. Maka arah gaya tariknya itu adalah mendekat, saling mendekat. Yang Q1 mendekati Q2, Q2 mendekati Q1. Itu namanya gaya tarik. Atau diilustrasikan juga seperti gambar berikut. Ketika ini dia muatan positif dengan positif, maka dia saling menjauh, renggang dia. Negatif dengan negatif juga merenggang atau menjauh. Ketika positif dengan negatif, maka dia mendekat bandulnya, seperti itu. Kemudian kita karena membahas tentang muatan listrik, juga kita harus tahu namanya alat untuk mengukur atau menentukan benda itu bermuatan positif atau negatif. Jadi ada nama alat yang dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda, yaitu elektroskop. Elektroskop ini diambil dari kata elektron. Skop ini untuk melihat, menentukan. Jadi elektroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, elektroskop ini terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama bola logam, yaitu atasnya. Yang kedua itu adalah daun-daun elektroskopnya ini yang di dalam. Nah, ini bisa kalian cek juga di buku cetak kalian bab 4 ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.